Ya, assalamualaikum, salam literasi. Butuh buku malam ini ditemani satu buku. Buku ini sebenarnya sudah agak lama ya, terbitan 2013. Judulnya Sila ke-6, Kreatif Sampai Mati, karya Wahyu Aditya. Ini terbitan Bentang, penerbit Bentang tahun 2013. Ini buku anak saya sebenarnya, tapi kemarin bongkar-bongkar bukunya anak, kok ngeliat menarik, ini kayaknya perlu saya baca ulang. Dulu pernah baca sih. Jadi buku ini buku yang kreatif banget ya, memang sesuai judulnya, Kreatif Sampai Mati. Ini buku kreatif dengan gayanya penuh warna dan gambar ya. Kayaknya anak sekarang tidak akan terganggu dengan cara penyajian ini. Kan kalau buku-buku yang biasa itu tuh orang cenderung, anak-anak sekarang cenderung males kan. Nah, kalau ini buku ini kayaknya sih menarik ya. Dulu ya kayaknya saya tertarik untuk mendukung anak saya membeli buku ini juga karena kemasannya yang lucu ya. Dan Wahyu Aditya sendiri biasa terkenal dengan Waditya. Ini kayak teman-teman yang aktif di animasi sangat mengenal beliau ya. Dia pendiri Hello Motion Academy, ya, Hello Fest, ya, distro KDRI, ya, aktivis animasi dan desain, pemerhati dan pembicara industri kreatif, penerima berbagai penghargaan termasuk Wirausaha Mandiri tahun 2008, Toko Pilihan Majalah Tempo 2009, juara dunia British Council Internasional, dan yang kreatif entrepreneur 2007. Yang terbaru kayaknya sih akan lebih banyak lagi penghargaannya. Saya pernah nonton di talk show, salah satu talk show ya, itu dia diwawancara sebagai aktivis animasi dan memang luar biasa, orangnya penuh kreativitas. Nah, buku Kreatif Sampai Mati ini terdiri dari beberapa butir ya, 17 butir kalau nggak salah ya, 17 butir. Istilahnya dia butir ya. Ada butir-butir kreatif yang disampaikan di buku ini, dan butir-butir itu tuh baru baca judulnya aja teman-teman bisa menikmatinya ya. Bahkan ada beberapa komentar testimoni itu menyebutkan, ini contohnya ya. Ini Andi F. Noya itu komentarnya, melalui buku ini Waditya ini memprovokasi kita melahirkan pemikiran-pemikiran kreatif sekaligus tindakan nyata. Wadit memberikan jawaban tentang kreativitas secara jujur ya. Di zaman yang sangat kompetitif sekarang ini, kreativitas merupakan kunci sukses. Selamat membaca, ini salah satunya yang disampaikan oleh Bang Andi F. Noya ya. Jadi memang benar, kalau baca buku ini tuh kita dipaksa untuk, bukan dipaksa lah ya, dipancing untuk berpikir yang lainnya gitu, karena kemasannya ya. Contoh misalnya, saya akan bacakan aja butir-butirnya ya, nanti teman-teman bisa merasakan kira-kira tema apa aja sih gitu ya. Jadi sebelum isi bukunya sebenarnya ada beberapa sambutan ya, sambutan dari Wadit sendiri ya. Dia sampai bahas tanda tangan dia yang gambarnya seperti gambar orang yang tersenyum, terus komentar pengantar ya. Ini bahkan Anies Baswedan ini masih rektor Universitas Paramadina ya. Belum jadi orang-orang kreatif adalah pemberani, ia lampaui kebosanan. Jadi menurut Bang Anies begitu ya. Ini banyaklah beberapa komentar pengantarnya ya. Nah, di butir-butirnya itu ini disampaikan yang butir pertama itu adalah cari duniamu. Ya, butir pertama itu cari duniamu. Dengan warna merah begini ya, kerennya. Cari duniamu. Ini bicara tentang siapa kita. Kita harus memahami siapa kita dan passion kita apa. Ya, tentu dengan gaya bertutur yang asik ya. Jadi Bang Wadit ini benar-benar out of the box lah ya, cara bertuturnya itu dia tidak naratif dan akademis gitu, tapi justru cerita-cerita tapi ngena gitu ya. Kayak teman-teman dulu nanti kalau baca sendiri ya. Ada beberapa contoh, bahkan ketika ini dia ngasih contoh pemenang salah satu
snapshot penang animasi yang dia buat hanya dengan papan tulis dan kapur ya, Bang Firman ini, Firman Widya Semara. Menurut saya itu kan wow, terobosan ya. Orang pikir bikin animasi itu ribet, ternyata dia hanya kamera dan papan tulis kapur, dia ubah gambarnya cekrek, ubah cekrek, foto-fotonya itu digerakkan seperti kartunnya. Nah, cara menemukan duniamu ini, cari duniamu ini termasuk ya kita harus memilih lingkungan yang asik ya, lingkungan yang asik. Dan yang saya suka itu ketika bicara di butir satu ini diingetin tentang jangan sampai sekolah itu membunuh kreativitasmu. Ngeri banget ya, sekolah itu membunuh kreativitas. Terus jangan takut jadi Superman. Jadi dulu waktu kecil kita itu bebas berimajinasi, terus semakin dewasa kita mikirnya semakin real gitu ya. Terus jadi membangun batasannya sendiri. Oke, butir kedua, berpikir berbagai arah. Jadi berpikirnya jangan satu arah tapi berbagai arah ya. Kemudian rekam dan remik ya, ini butir ketiga. Nah, jadi kalau lihat di sini contoh dibanding-bandingin sampai beberapa contoh gambar-gambar yang sama Bang Waditya ini dibandingkan gitu, sehingga kita menemukan oh iya kemiripannya apa ya gitu. Ini bagian dari rekam dan remik, kita menangkap, merekam dan meremik. Lakukan hal spontan ya, jangan terlalu dikira-kira, jangan terlalu direncanakan, lompat melonjak aja. Enjoy, jangan ditunda. Siapa yang paling kuat atau siapa yang paling kreatif dialah yang menang. Terus butir kelima, bagaimana kalau ya, bagaimana kalau ini adalah what if ya, kalau bayangkanlah. Jadi kalau gini gimana ya, kalau gini gimana ya gitu kan. Lalu bikin lengket, tempelin ke dalam bentuknya. Apa yang kita punya ide itu langsung segera ditempelkan, dan kita carilah yang eye catching gitu ya. Wah, ini lengkap banget ini, contoh-contohnya detail sekali ya. Dunia ialah kanvas yang pernah dengan yang penuh dengan imajinasi. Butir ketujuh, rangkul keterbatasan. Jadi kalau kita ada kebatas, justru kita rangkul, kita tempel ya. Keterbatasan itu adalah peluang. Wah, ini malah jadi kayak ini ya, kayak teori kapilarisasi air itu kan, kecepit justru malah naik ya. Nih bikin kardus ya, kecil dulu, kemudian ini banyak contoh-contoh yang bagaimana mengubah dari yang terbatasan itu menjadi peluang gitu. Butir ke-8, informal ke formal. Ini menarik, di awal bab ini informal-formal ini justru digambarkan bagaimana jas alma mater kampus itu biasanya standar gitu. Dia ngeritik, coba bayangkan ketika debat mahasiswa tingkat nasional, wah penontonnya ngantuk karena jas alma mater kita kan gitu-gitu aja kan. Bahkan ini ada yang digambar fotonya gitu, terus ditulis ini jas atau tenda ya, kok gede banget gitu. Terus dia ngasih desain jas yang gaul gitu. Kenapa jas mahasiswa itu, jas kampus itu jas gaul, bukan jas terlalu formal gitu. Menurut saya ini menarik ya terobosannya. Terus bagaimana lambang-lambang kepolisian di Jepang yang gaul gitu, jadi kita nyaman gitu ya. Kita bikin, dia ngasih ide poluan yang cantik selalu di hati. Bagaimana logo-logo itu mempengaruhi cara pandang masyarakat ya. Ada lagi butir 9, ini menarik, introvert is cool. Jadi dia ngelihat pada orang-orang yang di belakang layar itu justru sebenarnya keren gitu, justru kita, karena dia diam, karena berdiam diri dia jadi punya banyak ide. Ini kayaknya kena sih, saya termasuk yang ekstrovert, jadi kadang-kadang saya malah pengendapannya kurang. Harus belajar dari para introvert yang mengendap, dan disitulah dia menemukan berpikir lebih banyak gitu dari yang orang lain pikirkan. Jangan kalah start ya, harus berani cepat memulai ya, cepat mengubah ya. Kemudian mampu mengurai, ini bagus ya, butir 11. Mampu mengurai itu contohnya ketika ada foto gambar awan, ini gambar apa? Connecting the dot. Jadi gambar-gambar gini, ini sebenarnya apa ya? Orang mungkin nggak lihat itu, tapi dengan imajinasi kita bisa melihat hal lain dari situ. Menurut saya itu wow ya, itu sesuatu yang perlu
asah gitu. Dan kita selama ini kan kadang-kadang kehidupan yang terlalu nyata itu kadang-kadang membuat imajinasi kita mandek ya. Keren itu saya pikir ya. Berani mengurai. Kemudian butir ke-12 adalah hadapi si otak kadal. Ini bagus, si otak kadal. Apa sih otak kadal? Otak kadal itu adalah amigdala. Jadi ada di otak kita di sini itu yang isinya adalah cara bertahan hidup, yang dia otak kita itu, yang bagian otak yang itu adalah cenderung berusaha menguasai hidup kita dan memastikan bahwa kita tidak melakukan hal yang risiko ya. Jadi dia main aman. Dia tidak mau kita mengambil risiko dan melakukan hal yang baru. Nah, itulah harus kita kalahkan. Amigdala, otak kita di sini yang takut, ya itu kan, dia bertahan. Dia memang kita butuhkan, tapi itu kita lawan untuk membangun kreativitas kita. Nah, siapakah yang dibangun, yang dihidupkan? Nah, bagian otak yang lain, yaitu neokortek. Neokortek itu justru cara dia berani mengambil yang baru, kreativitas kita. Ya, saya pikir nih ngerasa ya, kita terasa. Misalnya kayak amigdala itu cenderung takut gagal. Nah, orang kreatif harusnya tidak takut gagal. Ya, harus berani mengambil keputusan. Oke, terus ini diambil contoh, termasuk contoh perjalanan Hello ya, Hello Motion Academy ya. Tujuan pendidikan, ini kata Jane Piaget, tujuan pendidikan adalah menghasilkan orang kreatif yang mampu menghasilkan sesuatu yang baru. Jadi tujuan pendidikan itu memang memantik anak-anak kreatif untuk membangun sesuatu yang baru. Ya kalau dia nggak mungkin sesuatu yang baru, ngapain dia kan? Makanya sekolah, disertasi, skripsi, tesis, disertasi, semua kan tentang apa yang kita hasilkan, apa yang kita hasil dari kuliah kita menemukan sesuatu yang baru. Nah, kemudian butir ke-13 adalah out of the box. Harusnya di luar kotak. Ini ada animasi menarik tentang kadang-kadang motivator yang mengatakan kita harus out the box itu sebenarnya ternyata justru mengakali kita gitu. Kita harus berpikir yang berbeda. Jadi out of the box-nya ya jangan terus lepas banget, karena karya-karya yang keren-keren itu semua juga bermula dari perjalanan panjang ya, karya yang lama gitu. Kemudian butir 14, setiap karya ada peminatnya. Ini menarik juga nih. Ini termasuk saya dulu waktu menjalani dunia perpuisian tuh kadang-kadang siapa yang baca puisiku itu. Cuman ternyata benar, semua itu punya karya itu pasti punya peminatnya, punya pembacanya lah. Kalau kita bikin tulisan punya pembacanya. Bikin logo pasti ada yang pakai, pasti ada yang. Seperti obrolan yang kayak gini nih, digital saya ngomong kayak gini itu dulu aku mau ngapain gitu ya. Sering saya dapat kritik dari teman-teman juga. Kalau ngapain sih Put gitu, ya udah biarin aja. Suatu saat pasti ada yang nonton kok. Dan ya misalnya nggak pun ya nggak apa-apa. Ini kan bagian dari melepas apa yang terfikir di kepala saya. Kata Gunawan Muhammad, kreativitas itu mengikuti hukum energi. Tidak bisa habis juga jika dihambat. Jadi dia tidak pernah habis. Kreativitas tidak pernah habis. Bagi orang-orang yang kreatif tentunya. Makanya harus dipantik terus dipicu. Butir 15, tetap gembol selalu. Nah, dikata gembolers. Ya. Gembolnya apa sih? Mas Gembol. Ya. Cerita tentang redesign KDRI, desain-desain yang diubah nih, keren-keren nih ya. Visit Indonesia. Tadi butir yang sekarang ke-16, fleksibel saja. Nah, kita harus lentur ya. Jadi jangan terjebak pada ini, penemuan. Jadi feedback expert. Jadi ketika ada perubahan langsung ada feedback langsung segera ini cepat berubah ya, fleksibel aja. Profesi aneh bin ajaib, wis. Kemudian 17, monoton, no way. Wis, monoton, no way. Bagi orang kreatif tentu nggak mau melakukan hal-hal yang monoton. Ini contohnya beberapa logo logo ulang tahun kemerdekaan. Kenapa mirip-mirip terus gitu dari
Dia menawarkan HUT RI yang ke berapa ini, ke 66, gambar Garuda, keren sih ya, gambar Garuda tapi dengan logo yang asik ya. Tadi itu yang ke-17 ya. Ya, jadi udah ini 17 butir memang. Gitu. Ini sih menurut saya buku yang asik dan memang kayak layak saya nggak bisa menceritakan dengan ini karena dia penuh gambar dan ini banyak cerita-cerita yang menurut saya ya storytelling yang indah dari seorang Wahyu Aditya yang tadi semangatnya dia memang benar-benar kreatif sampai mati ya, benar-benar semangatnya memantik pembaca buku ini untuk terus berkreasi gitu. Jadi dia tidak sekedar menyampaikan sesuatu yang ingin disampaikan kepada pembaca, tapi dia menggedor kepala pembaca untuk berpikir hal lain lagi di luar yang dituliskan di sini. Teman-teman akan merasakannya saat membuka dari halaman pertama, sudah terasa kreasinya. Sebenarnya ada beberapa buku dengan tipe sejenis ya, kayak suatu saat nanti tak ambil ya. Ini anak saya kayaknya sukanya beli yang gini-gini. Anak saya pertama kan suka visual ya. Ada cerita tentang sabar, tentang apa, tapi dengan kayangan yang seperti ini. Nanti suatu saat kita akan bahas ya. Ini juga terobosan ya, teman-teman yang penyuka literasi. Saya pikir kita perlu berpikir kalau misalnya kita mau menyelamatkan tradisi literasi di negeri kita, dengan gaya kita mengalahkan gadget, misalnya mengalahkan gawe yang penuh penuh ikon-ikon yang bergerak, gambar yang penuh warna, tentu kita harus membuat buku dengan kemasan yang indah juga untuk membuat menarik, memantik anak-anak muda kita ikut menikmati sajian literasi dengan lebih lezat, lebih lezat. Mungkin begitu ya. Silakan pada teman-teman, salam literasi dan kreasi sampai mati. Kreatif sampai mati. Sila ke-6 Wahyu Aditya. Selamat baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.